Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, selamat pagi anak Dr. Saleh Saleha. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Materi hari ini kita akan mempelajari operasi hitung campuran pecahan. Materi operasi hitung campuran pecahan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang ketiga, operasi hitung perkalian dan pembagian. Lalu yang keempat, operasi hitung campuran pecahan. Tapi kali ini kita akan belajar satu materi terlebih dahulu, yaitu tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Soleha, di kelas 4 dan 5 kalian sudah belajar bahwa selain pecahan biasa ada berbagai bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Sekarang kita akan kembali mengingat cara mengubah berbagai bentuk pecahan, yaitu kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal, lalu mengubah desimal ke pecahan biasa, lalu kita akan mengubah persen ke pecahan biasa, mengubah pecahan biasa ke persen, mengubah desimal ke persen, lalu yang terakhir mengubah persen ke desimal. Untuk lebih jelasnya kalian simak video berikut ini. Soleha, yang pertama kita akan membahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ayo kalian ingat kembali tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per seratusan, dan per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ingat ya, mengubah pecahannya yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyebut 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Nah, satu angka di belakang koma, misalnya 0,2. Lalu penyebutnya 100 berarti dua angka di belakang koma. Contohnya 0,35, dan selanjutnya penyebut 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Contohnya 0,125 seperti ini. Sekarang contohnya yaitu misalnya yang pertama ada pecahan 3 per 10. 3 per 10. Ingat, apabila penyebutnya 10 berarti satu angka di belakang 0. Berarti 0, tulis 3-nya. Berarti 0,3. Lalu yang selanjutnya ada 45 per 100. Apabila penyebutnya 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Berarti 0,45. Selanjutnya yaitu ada 125 per 1000. Ya, karena penyebutnya 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma, jadi 0,125. Seperti ini ya. Contoh selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini ada pecahan yaitu 3 per 4 sama dengan berapa apabila kita diubah menjadi desimal. 3 per 4 ini sebelumnya kita tulis lagi ya. 3 per 4, pembilangnya dikali, penyebutnya juga dikali. Kita fokusnya ke penyebutnya. Penyebutnya ini harus menjadi 10, 100, atau 1000.
Nah, misalnya kita ubah menjadi 10, bisa tidak ya? 4 dikali berapa hasilnya 10, atau 10 dibagi 4, apakah bisa? Tidak bisa ya soleh-soleha, kecuali kita ubahnya menjadi 100. Nah, 100 dibagi 4 bisa, atau 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. 4 dikali 25. 4 dikali 25 jawabannya 100. Nah, apabila penyebutnya dikali 25, pembilangnya pun yang di atas dikali 25. Jawabannya 3 kali 25 yaitu 75. Nah, ingat tadi apabila penyebutnya 100, maka ada berapa angka di belakang koma? Yaitu ada 2 angka, yaitu 75. Berarti depannya kasih 0 seperti ini. Jadi desimal dari 3/4 yaitu 0,75. Nomor selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu ada soal pecahan campuran 1, 2/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Diubahnya yaitu dengan cara 5 kali 1, 5, 5 ditambah 2, 7. Jadi jawabannya 7/5. Setelah menjadi pecahan biasa sama seperti nomor 4, kita ubah dulu penyebutnya. 7 dikali berapa? 5 dikali berapa? Lalu kita fokus ke penyebutnya. Penyebutnya ini kita coba ya 10 dulu. Ada 10, ada 100, ada 1000. Kita ubah ke 10 dulu, bisa tidak ya? 10 bagi 5 berapa? Atau 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali? Ya, 5 dikali 2. 5 kali 2 jawabannya 10. Jadi tidak usah jadi 100. Jadi 10 pun bisa. Yang di atas juga dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14. Jadi 14/10. Setelah penyebutnya jadi 10, ingat apabila penyebut 10 berarti ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Ibu, apakah 14/10 jadi 0,14? Betul tidak ya? Tidak ya soleh-soleha, bukan 0,14, karena apabila penyebutnya 10 itu hanya 1 angka di belakang koma, sedangkan ini ada 2 angka, 1 dan 4. Nah, karena hanya ada 1 angka di belakang koma, kita tulis lagi aja 1 dan 4. Nah, 1 dan 4, jadi jawabannya 1,4. Ingat, apabila penyebutnya 10 hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi jawabannya 1,4. Jangan terkecoh ya, bukan 0,14. Sekarang nomor 6, contoh yang terakhir, yaitu pecahan 5/8. 5/8 ini sama seperti tadi ya, 5/8 dikali berapa? Yang hasilnya penyebutnya apabila 10. Nih 10 bagi 8 bisa tidak ya? Tidak bisa. Apabila 100 dibagi 8 juga tidak bisa. Jadi harus penyebutnya jadi 1000. Ya, 1000 dibagi 8 atau 8 dikali berapa hasilnya 1000? 1000 bagi 8 jawabannya yaitu adalah 125. 8 dikali 125 jawabannya 1000. Jadi apabila yang di bawah dikali 125, yang atasnya juga dikali 125. Kita kalikan, 5 kali 125 adalah 625. Nah, setelah ini 625 dibagi 1000. Nah, ingat tadi apabila penyebutnya 1000, maka ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka belakang koma. Ini ada 3 angka ya, 625. Tulis aja semuanya, 625. Berarti kalau 625 tinggal di depannya kasih apa? 0 ya, kasih angka 0, jadi 0,625. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikan dari yang pertama ya, sekarang desimal ke pecahan biasa. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan yang memiliki penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya.
Selanjutnya, ubah pecahan bentuk tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Contohnya yaitu yang pertama ada 0,8. Kita ubah menjadi kepecahan ya. Ingat, 0,8 itu adalah ada satu angka di belakang koma. Nih, ada satu angka di belakang koma. Apabila satu angka di belakang koma, kita jadikan pecahan penyebut berapa? Ingat tadi yang pertama, jadikan pecahan penyebutnya 10 karena satu angka di belakang koma. Lalu kita tulis 8-nya di atas. Seperti ini. 8 per 10. Sebenarnya ini sudah bisa ya dari desimal ke pecahan. Tapi ini harus disederhanakan menjadi lebih kecil lagi. Yaitu dengan cara dibagi ya. Nah, kita bagi ke pecahan yang paling kecil. Kita bagi berapa? Bagi angka 8 bisa? Tapi 10 bagi 8 tidak bisa. Kita bagi menjadi 2 dulu ya. Atas dibagi 2, di bawah juga bagi 2. 8 bagi 2 4, 5 dibagi 2 10. 5 bagi 2 10 bagi 2 adalah 5. Nah, setelah ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya 4 per 5. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu 0,25. 0,25 ini ada dua angka di belakang koma. Apabila dua angka di belakang koma, kita ubah menjadi penyebutnya yaitu 100. Karena dua angka di belakang koma. Tinggal tulis di atas 25. Seperti ini. 25 per 100 kita sederhanakan lagi ya, yaitu kita bagi seperti tadi. Kita bagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Kita bagi ke yang paling kecil. Atau kita bagi dengan angka yang atas atau angka pembilang saja. Tadi 8 kan tidak bisa. Kita coba 25 bagi 25 bisa. 100 dibagi 25 ternyata bisa. Jadi 25 yang atas dibagi 25, yang bawah dibagi 25. Jadi 25 bagi 25 1 per 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 0,375. Nah, karena ada 3 angka di belakang koma, otomatis kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 1000. Ingat 3 angka di belakang koma. Kita tulis 375. Setelah 375 per 1000 kita ubah atau kita perkecil lagi seperti tadi. 375 dan 1000. Kita bagi berapa ya? Apakah kita bagi 375 dibagi angka yang sama? Jawabannya tidak bisa. Kita bagi 125, yang bawah bagi 125. 375 dibagi 125 jawabannya 3. 1000 dibagi 125 jawabannya adalah 8. Nah, setelah 3 per 8 tidak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya 3 per 8. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pernahkah kalian melihat bilangan persen, soleh-soleha? Apakah kalian ingat tentang bilangan persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Ingat penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Ingat ya, menjadi 100. Contohnya misalnya yang pertama ada pecahan 1 per 4. 1 per 4 ini kita ubah penyebutnya menjadi berapa? Ya, menjadi 100. Kita tulis lagi ya. 1 dan 4. Kita kali. Nah, ingat, kita fokus pada penyebutnya. Penyebutnya itu harus 100. Nah, berarti 100 dibagi 4 berapa? Atau perkalian 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Jawabannya adalah 25.
Kalau misalnya penyebutnya dikali 25, yang atas juga pembilangnya dikali 25. Nah, 1 kali 25 sama dengan 25. Setelah pecahannya dirubah menjadi per 100, baru apabila per 100 otomatis dirubah menjadi persen berarti 25%. Lihat ke pembilangnya. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua ada pecahan 4/5. 4/5 ini kita ubah dulu penyebutnya menjadi per 100 sama seperti nomor 1. 4 dan 5. Kita kali. Bagaimana penyebutnya menjadi 100? 105 dikali berapa yang hasilnya 100 atau 100 dibagi 5? Jawabannya itu adalah 20. 5 dikali 20 jawabannya 100. Nah, otomatis apabila penyebutnya dikali 20, maka yang atas pun dikali 20. Ya, kita kali 20. Jadi 4 kali 20 berapa? Ya, 80. Jadi jawabannya 80 per 100. Kita sudah merubah ke pecahan yang penyebutnya 100. Apabila sudah per 100 otomatis berarti jawabannya tulis lagi pembilangnya 80%. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita mengubah persen menjadi pecahan biasa, kebalikan dari yang tadi ya. Tadi kita mengubah pecahan biasa ke persen, sekarang kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama itu kayak kita ubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 100. Lalu yang kedua kita sederhanakan pecahannya. Misalnya contoh ya. Contoh yang pertama itu ada 20%. 20% ini kebalikan dari yang tadi, apabila 20 per 100 berarti 20%. Nah, berarti apabila 20% kita balikan menjadi 20 per 100 ya. 20% sama dengan 20 per 100, kebalikan dari yang tadi. Nah, 20 per 100 ini kita sederhanakan. Apabila disederhanakan itu dengan cara dibagi. Bagi berapa? Ini bisa dibagi dengan angka yang atas, yang pembilangnya 20 dibagi 20. Penyebutnya juga sama, 100 dibagi 20. Jadi jawabannya 20 dibagi 21, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi bentuk pecahan dari 20% sama dengan 1/5. Ya, sekarang contoh yang kedua yaitu 75%. 75% seperti tadi, apabila 75% berarti 75 per 100. Setelah ini kita sederhanakan 75 dan 100. Kita sederhanakan ya, kita bagi menjadi berapa? Kita bagi sebanyak 75, bisa gak? Tidak bisa yang 100-nya. Kita coba bagi 2, bisa tidak? Tidak, kita bagi 25. Yang atas, yang bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3. Lalu 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi jawabannya 3/4. Lalu contoh yang terakhir, yang ketiga yaitu 125%. 125% sama dengan 125 per 100. Lalu berarti kita sederhanakan 125 per 100 itu adalah kita bagi agar lebih sederhana lagi. Dibagi berapa? Dibagi 125 tidak bisa, karena 100 dibagi 125 tidak bisa. Dibagi berapa ya? Dibagi 5 bisa, akan tetapi terlalu kecil. Coba kita bagi 25 ya. 25. 125 dibagi 25 sama dengan 5. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jawabannya 5/4. Nah, 5/4 ini sebenarnya kita
Kalau kita sederhanakan lagi menjadi pecahan lebih kecil tidak bisa, tapi kita bisa sederhanakan menjadi pecahan campuran. Jadi disederhanakannya menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu 5 dibagi 4 berapa? Tidak bisa ya, berarti berapa yang mendekati pembagian 4, atau misalnya 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, kita tukar, berarti 4 dikali 1. 4 dikali 1 hasilnya kan 5. Nah, sedangkan ini 4, sisanya berapa? 1, berarti 1 per 4. Nah, kalau misalnya kita untuk dibuktikan atau membuktikan 1 per 4 sama dengan 5 per 4, yaitu dengan cara 4 dikali 1 4, 4 ditambah 1 5. Nah, sama saja dengan 5 per 4. Seperti ini soleh-soleha. Nah, soleh-soleha, selanjutnya kita akan mengubah desimal menjadi persen. Cara untuk mengubah bilangan desimal menjadi persen yaitu dengan cara mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ingat, kita berubah menjadi penyebutnya 100. Contohnya, misalnya contoh yang pertama ada 0,2. Bilangan desimal 0,2. 0,2 sama dengan berapa? Ingat, satu angka di belakang koma berarti per 10. Berarti 2 per 10. Sedangkan dimintanya kita harus merubahnya menjadi penyebutnya 100. Berarti bagaimana caranya agar penyebutnya 100? Ya, kita kalikan. Yaitu dengan dikali berapa agar penyebutnya menjadi 100. 10 dikali berapa yang hasilnya menjadi 100? Ya, dikali 10. 10 kali 10 jadi 100. Yang atas juga dikali 10. 2 kali 10 20. Nah, apabila penyebutnya sudah 100, berarti berapa persen? 20%. Ya, betul. Nah, selanjutnya contoh nomor 2 yaitu ada bilangan desimal 0,35. Nah, ingat, apabila dua angka di belakang koma berarti sudah pasti ya. Apabila dijadikan pecahan berarti penyebutnya pasti 100. Nah, 35-nya kita pindahkan ke sini, 35 per 100. Apabila 35 per 100 berarti sudah pasti berapa persen? Ya, 35%. Sekarang contoh yang terakhir yaitu ada bilangan desimal 0,125. 0,125 berarti berapa per berapa? Berarti 125 per penyebutnya berapa? 3 angka di belakang koma berarti 1000. 1000. Nah, di sini kan penyebutnya harusnya jadi 100 ya. Kita ubah bagaimana caranya agar penyebutnya menjadi 100. Berarti kita harus coret nolnya ya. Dicoret 0 berarti itu dibagi 10 ya. 125 dibagi 10, 1000-nya juga dibagi 10. Nah, jawabannya pasti per 100. 1000, nolnya dicoret jadi 100. Nah, 125 dibagi 10 jawabannya koma. Tinggal coret saja, nolnya coret 1. Berarti kita kasih koma di sini ya 1. Jadi 12,5. 12,5 per 10 artinya 12,5%. Begini soleh-soleha. Nah, selanjutnya yaitu mengubah persen menjadi desimal. Cara mengubah persen menjadi desimal yaitu pertama kita harus mengubah persen menjadi pecahan per 100. Ingat, kita ubah dulu persennya menjadi pecahan per 100. Setelah itu, ubah ke bentuk desimal dengan menentukan banyak angka di belakang koma. Maksudnya apa, Bu? Perhatikan dulu contoh yang nomor 1 yaitu ada bilangan 2%. 2% ini, ingat kalau persen itu pasti per 100 ya. 2% berarti 2 per 100. Nah,
setelah menjadi 2/100, kita bagi 2 dibagi 100 tidak bisa. Kita langsung saja ubah menjadi desimal. Ingat kembali ya, jika penyebut pecahannya 100, maka pada bentuk desimal terdapat 2 angka di belakang koma. Jadi bakal ada koma, terus di sini ada angkanya 2. Nah, kira-kira karena ini hanya ada angka 2, kita tulis aja 2 di belakangnya. Lalu di depannya tulis apa? Kasih 0 saja. 0 seperti ini ya. Jadi 0,02 desimalnya. Sekarang contoh yang kedua yaitu ada 45%. 45% berarti otomatis 45/100. Setelah menjadi 45/100, ingat kalau misalnya per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. 1, 2 angka. Ini ada 45. Tulis saja 45 di sini. Terus depannya menggunakan apa? Menggunakan 0. Seperti yang contoh yang pertama. Sekarang nomor 3, contoh yang terakhir ada 50%. 50% ini otomatis menjadi berapa per 100? Ya, 50/100. 50/100. Nah, karena di atasnya atau pembilangnya masih ada angka 0, berarti kita sederhanakan lagi ya. Kita bagi menjadi bagaimana 50 ini menjadi angka 5. Jadi tidak ada nolnya. Dibagi 10. 50 bagi 10, 5. Yang bawah juga dibagi 10. 100 bagi 10, 10. Hasilnya 5/10. Nah, ingat, apabila penyebutnya pecahannya 10, berarti hanya ada 1 angka di belakang koma. Tadi kan per 100 2 angka belakang koma. Sekarang per 10 1 angka belakang koma. Nah, ini hanya ada angka 5 pembilangnya. Tulis saja 5 di sini. Depannya menggunakan angka 0. Jadi 0,5. Seperti ini ya. Soleh-soleha, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang kalian latihan mengerjakan soal. Soalnya adalah ini. Kalian kerjakan, kalian tulis soalnya terlebih dahulu, lalu kalian tulis juga cara penyelesaiannya ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis matematika. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.